Nggak tahu, saya ini orangnya gampang kelenger. Maksud saya, Gampang tidur. iya, di mana aja saya bisa tidur loh. Berarti anak saya kalau nanti teman-temannya belajar, saya suruh tidur. Biar bisa jadi presiden. Makanya itu rahasia kita. Iya, kan? Itu bedanya saya sama ibu. Kalau ibu kan wanita petarung, kalau saya tuh wanita sekarung. Gede aja. Hai, gawat ya. Saya itu sama istri, Bu, kalau belanja itu mengutamakan di UMKM, warung tetangga daripada di minimarket. Di warung tetangga belum ada CCTV, Bu. Oh, itu namanya maling, Cak. Mosok nggak ada CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nih saya kali ini spesial berada di tempat yang sangat spesial juga. Beliau ini saya anggap ibu saya sendiri, walaupun saya mungkin tidak dianggap anak beliau sendiri, gitu. Karena anak beliau memang banyak, bukan cuma satu gitu kan. Ini saya bersama dengan tokoh bangsa kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu. Saya sudah boleh main di rumah Ibu ini pertama kali saya masuk halaman tadi Bu. Alhamdulillah saya diterima Ibu, luar biasa ini Bu ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya kalau nggak sehat mana ketemu. Ya itu. Dia saya ngapain juga nanya, udah jelas sehat. Kita mau ngobrol santai tapi saya kasih temen nih Bu nggih. Saya ada temen ini seorang wanita. Ya kalau kehebatannya masih diragukan sih Bu, tetapi kredibilitasnya yang sudah pasti karena beberapa kali mengajukan kredit disetujui, berarti kredibilitasnya sudah oke. Ini dia Mbak Rizky Enggar. Iya. Halo, Cak. Apa kabar? Ini Ibu, Bu. apa kabar? Perkenalkan, saya Rizky Enggar. Wajah Asanti, betis Asnawi. Kok pakai nama anak saya? Loh. Nama anak saya Rizky. yang pertama Rizky, tapi laki. Lah situ kok perempuan. Nah, saya juga bingung kenapa saya perempuan, Bu. Memang aslinya Mbak Rizky ini dulu bapak ibunya pengen punya anak laki-laki. Oh. Ternyata lahir perempuan. Makanya namanya tetap dipakai Rizky biar ada perempuannya di belakang diberi Enggar. Oh, tapi gini-gini saya tuh dicari sama orang-orang, Bu. Karena Ayo coba tanya sama orang-orang, Pak, Bapak mau kemana? Mencari Rizky. Wah, berarti kan saya di mana-mana dicari. Tapi tahu-tahu kalau Rizky yang lain? tuh, Ayo. Rizkinya belum tentu kamu. Lah Dan itu. Rizky itu ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Kamu termasuk yang mana? Halal kok, Cak. Kita ngobrol-ngobrol sama Ibu ya. Siap. Mumpung ini kita sewantai di sini. Ibu kan suka yang lucu-lucu, komedi-komedi gitu, suka tuh Bu? Ya, suka dong. Masa tegang terus. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman kita itu belum tahu kalau Ibu ini orangnya sangat humble, sangat keibuan, sangat humoris, ya kan? Suka yang lucu-lucu juga gitu. Tadi kita akan main sedikit Bu. Main sedikit. Ibu berada di tim mana? Kita main apa nih? Futsal? Kan, ini hanya pilihan aja, Oke. hal yang sederhana. Misalnya nih, pertama nih, Bu, Ibu suka bubur nggak? Ya, siapa yang nggak suka bubur? Berarti Ibu suka. Tapi Ibu di tim mana ini? Tim yang makan bubur itu harus diaduk, atau yang tidak diaduk? Lebih suka mana, Bu? Ya enak diaduk, no. Ah, berarti Ibu pada tim bubur yang diaduk. Kalau Mbak Rizky? Aku bubur yang dimakan. Nah, percuma diaduk terus nggak dimakan, emang semen. Logis Raca. Ujung-ujungnya memang harus dimakan, Ya, tapi diaduk dulu atau enggak? Karena ada orang yang makan buburnya sendiri, Betul. lauk-lauknya, kuahnya sendiri ada, Betul. bisa. Ibu suka yang diaduk? Iya. Berarti dong, Ibu jadi setuju yang malah diaduk? tambah sedap. Tapi apa bedanya bubur sama cak lontong? Nah, ini bedanya bubur sama cak lontong. Saya tahu. Kalau bubur itu lembut di mulut, kalau cak lontong lembut di hati. Bisa juga tapi bukan itu. Apa? Bedanya bubur dengan cak lontong? Kalau bubur itu dikasih kuah, Kalau cak lontong? dikasih muah. Oh,
Nah, tapi buat saya ya dikasih muah sama Rizky Enggar tuh ya sebuah cobaan. Ya kalau nggak mau dikasih cobaan, cobain. Ibu suka gorengan? Suka. Nah, Ibu termasuk tim mana? Kalau makan gorengan, cabai dulu baru gorengan, atau gorengannya dulu baru cabai? Kan pasti situ tahu toh. Ada namanya tahu pong. Tahu pong. Ibu suka tahu pong? Oh, zaman dulu tuh asik banget. Jadi ya tahu dulu, Tahu dulu, baru cabe. berarti Ibu tim gorengan dulu, baru cabai. Nah, Tapi aku nggak sependapat sama ibu. Aku Apa? tadi kan ibu bilang Ibu gorengan dulu baru cabai. Aku nggak gorengan dulu, nggak cabai dulu. Apa dulu? Aku bayar dulu. Masa aku makan gorengan, makan cabai aku nggak bayar. Loh, kalau bikin sendiri, Nah, ayo, Ibu Yo. juga masak, jadi bikin sendiri. Ini berarti termasuk kamu kelompok orang yang nggak suka masak. Tuh, ketahuan. ketahuan. Memajukan UMKM. Ya, Jadi memajukan saya mayonis yang memajukan gorengan kok, Cak. UMKM bukan berarti kreativitas tidak ditumbuhkan ya Bu ya. Karena kalau kamu kreatif masak, kamu bisa bikin usaha UMKM juga. Saya itu sama istri Bu, kalau belanja itu mengutamakan di UMKM warung tetangga daripada di minimarket. Ya Karena- dong, mesti. Iya kan Bu? Karena kalau makin banyak UMKM, itu pasti rakyat kita bisa makin bertambah sejahtera. Tuh, makanya Tuh. berarti saya sudah bener kan sama istri itu sepakat beli di warung tetangga daripada ke Betul. minimarket. Karena dengan uang yang sama Iya. bisa dapat barang lebih banyak kalau belanja di warung tetangga, enggak? Iya, karena kenapa ya Mbak? Nah. Karena itu nggak ada ongkos transport. Satu itu Bu, yang kedua di warung tetangga belum ada CCTV Bu. Oh, itu namanya maling, Cak. Oh, mosok nggak ada CCTV. Ibu tim yang makan nasi padang pakai tangan Nah. atau pakai sendok? Oh, saya diajari bapak ibu saya Nggih. selalu bilang, yang paling bersih itu adalah tangan kita. Nah, kalau sendok garpu itu kan sebetulnya budaya dari barat. Barat. Jadi dan tidak sedap benernya, enakan ya pakai tangan. Kalau aku, Cak, aku kalau makan nasi padang nggak pakai tangan, Pakai apa? pakai kaki. Terus piye? Caranya? Tunjang, kikil. Oh, Oh, itu lauknya tunjang. Ini bukan yang dimakan, cara makannya. Wah, kamu membedakan pertanyaan aja. Berikutnya, Bu, ini bergeser dari kuliner. Ini agak beda, Bu. Soal tidur. oh. Nah, Ibu tim mana ini? Tidur enaknya pakai guling atau nggak pakai guling? Supaya ini rahasia ya. Tapi kalau udah dikasih tahu bukan jadi rahasia dong, Bu. Ini kan juga ada kamera. Tapi jangan disebar-sebar Oh, biar iya. orang nonton sendiri. Oke. Nggak tahu, saya ini orangnya gampang kelenger. Maksud saya, Gampang tidur. iya, di mana aja saya bisa tidur loh. Apalagi kalau udah ada tempat tidur, ada bantal, Istilahnya kalau orang ada Jawa guling. bleksek Wah, gitu ya. Nah, Oh, itu iya kan? saya dari tadi nyari opo itu. Ya orang Jawa bilangnya bleksek, jadi begitu. Kalau sekarang itu apa namanya? Apa nih? Pelor. Pelor. Nempel, Begitu nempel molor. bantal langsung molor gitu Bu orang Tuh, Jakarta orang nggak bilang. usah pakai bantal. Dulu Dulu sama sahabat-sahabat saya kan punya grup sahabat gitu. itu zaman masa apa Bu? Iya, masa dari SD sampai itu oke. karena terus di sekolah itu jadi berkelanjutan. Jadi bayangkan kalau mau ada ulangan kita sengaja belajar bersama. Belajar kelompok. Iya, saya sering kali ingat nanti mereka masih pusing-pusing, saya udah ngelosor di meja. Udah tidur. Bayangin. Ini ya. Bayangkan ya, ini masa kecil beliau SD belajar dengan teman-temannya. Teman-temannya masih belajar. Bu Mega itu sudah delosor, sudah tidur. Itu bisa jadi presiden. Bayangin. Lah, itu menunjukkan bahwa ini saya pintar. Itu dia. Iya Makanya, dong. berarti anak saya kalau nanti teman-temannya belajar, saya suruh tidur. Biar bisa jadi presiden. Makanya itu rahasia kita. Rahasia. Berarti tadi apa, Bu? Tapi Tidurnya nyaman tetap- pakai guling ya, atau tidak Lebih suka pakai guling atau enggak, Bu? Yo, enak pakai guling, no. Enak pakai guling. Berarti Ibu tim setuju tidur pakai guling. Ini ada cerita lucu dulu Nah, ya. boleh. Jadi gini. Seweneng tadi. Aku inget banget. Jadi waktu saya
bapak saya bikin ada gazebo, tahu gazebo tahu, kayak ya? pendopo kecil gitu. Nah itu dijadikan TK-nya istana, taman kanak-kanak. Tahu enggak? Jadi waktu saya sudah harus masuk TK, jadi ibu saya kan selalu bilang kalau ketemu sama orang kamu harus berpakaian yang rapi. Gitu. Termasuk pakai sepatu. Yeah. Jadi saya udah seneng kan, pergi deh ke situ kan. Jadi ketemu toh sama teman-teman baru. Itu semuanya sebetulnya adalah anak pembantu. Oh, iya, di istana? Iya, karena mereka sendiri dulu di istana itu ada yang namanya kampung istana, kelurahan, kamu bayangkan. Ya jadi waktu kita mulai duduk, saya kan kenalan, terus mulai ngintip-ngintip gitu ya. Loh kok nggak ada yang pakai sepatu? Oh. Jadi saya apa coba? Apa? Lari, pulang lagi ke istana. Terus? Kan deket paling dari sini istananya itu tempatnya gitu. Pulang lagi tak copot deh sepatuku. Sepatu dilepas balik lagi. Jadi bareng-bareng nggak pakai sepatu. Wah rupanya itu dilapori sama bapak saya atau presiden. Jadi saya dipanggil. Tadi kamu kenapa kok ini? Kan harusnya bersepatu. Lah gimana? Orang teman-teman saya nggak ada yang pakai sepatu. Bapak saya dengar gitu dulu. Ini bener loh. Ada pabrik sepatu Bata. Itu dekat-dekat Kalibata situ. Jadi semuanya dibeliin dulu sepatu. Wah, hebat nggak coba? Itu bentuk rasa empati, solidaritas. Nah, bener. Itu udah diajari dari zaman dulu. Jadi kalau nenek saya itu selalu bilang untuk etika sama moral. Ya, nenek saya kan berarti ibu saya, ibu saya orang Bengkulu. Jadi kalau saya mau nakal pasti gini, kamu mesti ingat di kiri kananmu ada malaikat. Yo, coba. Terus yang sini menulis yang baik, yang sini itu menulis yang tidak baik, gitu kan. Terus jadi kamu harus punya etika, mesti sayang sama manusia, begitu. Kan dulu mana ngerti ya, dong. Masih SD gitu udah dimasuki. Tapi lama-lama saya sangat mengerti. Itu namanya untuk menjadi manusia yang baik. Nah, harus seimbang, memang harus tahu. Dan makanya ini benar disampaikan Ibu. Di sebelah kanan itu yang baik Bu ya. Kalau sebelah kiri yang nggak baik ya kan. Iya. Berarti kamu nggak baik. Kamu nyari siapa? Sebelah kiri. Untung saya yang tengah. Lah, Ibu kan sebelah kanan yang baik, sebelah kiri nggak baik. Saya dong yang nggak baik. Ya walaupun ini ringan-ringan ya Bu ya, tentang makanan, tentang apa kebiasaan tidur sederhana, tapi kita ternyata juga bisa banyak belajar dari Ibu bahwa dalam kesederhanaan itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Dari makanan, minuman, kebiasaan kita, bahkan ketika tidur. Dan juga cerita Ibu tadi ketika TK, nah ini yang saya salut. Ibu seusia TK sudah punya rasa empati dan solidaritas yang luar biasa. Ini yang saya sayangkan, kenapa dulu saya nggak punya teman TK seperti Ibu, gitu. Biar saya dibelikan sepatu sama bapaknya. Dan saya bisa main bola loh. Hah? Maksudnya Ibu waktu saya kecil main bola, sepak bola? Saya sama kakak saya dekat, maksudnya umurnya dekat. Oh, okay. Ke adik saya hampir 4 tahun. Jadi kan ngikuti kakak saya aja toh. Lebih sering ke kakak. Pokoknya main perang-perangan. Terus satu ketika kayak cowok ya Bu ya. Memang ya, saya makanya kenapa terkenal sekarang ini saya wanita petarung. Karena bayangkan main bola ya. Main bola. Terus kan ini pokoknya apa namanya kayak kumpulannya itu toh. Klub-klub. Itu. Loh kok saya dijadikan kiper terus. Ibu diposisikan kiper. Loh, saya kan bilang sama kakak saya pura-puranya itu toh kapten ya. Kapten tim. Jadi saya dibilang ganti dong. Apa itu gelanggang ngopo-opo gitu toh. Pemain tengah lah gelanggang. Itu kan supaya bisa jalan gitu toh. Kakak saya maunya itu. Tahu-tahu apa begitu kapan
mesti itu nangkep bola, bolanya tak dudukin. Bolanya kok didudukin? Ya supaya saya dengan diem aja. Siapa yang berani ngambil bola didudukin saya? Saya juga nggak berani sih, Bu. Nah, akhirnya aku bisa jadi gelanggang itu. Akhirnya dipindah posisi. Iya dong. Iya bener. Masa ini juga ini filosofinya kalau menurut saya Bu ya. Ibu Mega ini mengatakan bahwa wanita itu Bu, kalau di sepak bola tadi diposisikan kiper, wanita itu bukan hanya konco wingking. Ya, bukan hanya bagian belakang, bagian jaga rumah, nunggu, tapi juga harus aktif memberikan kontribusi. Betul, Bu? Iya, orang terus kalau main ini apa itu apa kayak koboi gitu ya. Oh, lah saya kok dijadikan putri Indian diculik melulu. Dan terus Ibu maunya jadi apa? Ya saya mau jadi koboynya juga. Oh, kan Ibu putrinya maksudnya. Tapi kan putri Indian itu yang diculik. Nah, ini juga semangat emansipasi berarti sudah ada belum kan? Itu bedanya saya sama Ibu. Kalau Ibu kan wanita petarung, kalau saya itu wanita sekarung. Gawat ya. Jadi itulah dari permainan saja Ibu itu sudah menunjukkan apa ya semangatnya yang jadi berbeda. Putri loh, Bu. Yang lain kan kepengen jadi putri. Lah tapi diikat di apa itu di tiang. Nah diculik diketikan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak mau aku. Bener itu kalau dia memang kalau Enggar memang pengennya bukan jadi koboynya kalau main koboy-koboyan. Kamu sebagai wanita yang diculek ya. Diculik. Bukan culik kok matanya. Maksudnya diculik itu dibukakan matanya biar melihat kondisi gitu loh kamu. Baik, ini dari makanan, dari kebiasaan, dari bermain kita sudah banyak belajar dari Ibu. Ini nanti kita lanjutkan ngobrolnya Bu, tapi temanya yang lain. Iyalah. Tinggal kemana-mana ya, ikuti aku terus ya. Iya. Nah ini guys, kita banyak belajar dari Ibu. Ternyata permainan itu banyak memberikan pelajaran dan filosofi juga buat kita. Makanya kita sayangkan kalau hari ini permainan anak-anak kita sudah jauh berkurang karena semua sudah menjadi permainan di gadget, betul, di handphone. Itu yang membuat kreativitas anak kita jadi agak berbeda ya bentuknya ya Bu. Ya, dan itu sebenarnya. Nah itu tapi saya pernah kan juga ngomong gitu dibully. Karena sepertinya saya ini tidak berkeinginan anak-anak kita itu mengerti teknologi. Bukan begitu, tapi kan harus mengetahui ya bahwa begini, dulu mengapa sampai saya disuruh kumpul sama katakan kalangan bawah ya anak-anak itu. Karena maksudnya itu kan untuk bisa mengerti kehidupan mereka sebetulnya bagaimana. Nah selain itu buat saya loh, kalau anak-anak itu ketika masa muda artinya sedang membentuk dirinya, itu tidak banyak gerak. Itu saya tidak bisa mengatakan bahwa kemungkinan sangat rentan dengan penyakit. Nggak maksimal pertumbuhannya. Ya, jadi harusnya kan kena matahari pagi-pagi ya gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh kalau dia mau main gadget atau apapun itu kan bisa saja. Tapi ibu-ibunya juga harus memberi waktu. Nah, jadi harus seimbang. Teknologi bisa kita manfaatkan, tapi dengan cara yang tepat. Tapi pertumbuhan anak dengan bermain di luar bersama teman-teman itu jauh lebih penting juga dan jangan terlewatkan. Makanya jangan kelewatan, tetap ngobrol sama Bu Mega di sini ya, hey guys.